Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Kak Sakesi Channel, dan ini merupakan bagian yang ke-7. Kita membahas tentang persoalan-persoalan dalam pemilu yang kemudian disiapkan oleh teman-teman calon anggota PPK agar bisa lolos di CAT PPK tahun 2022. Sahabat semua, bagi yang baru bergabung, silahkan jangan lupa like, komen, dan subscribe di Kasagisi channel ini. Semoga bermanfaat. Sahabat Kasagisi channel, di bagian yang ke-7 ini kita akan membahas 20 soal terkait dengan PPK. Yang pertama, landasan konstitusional penyelenggaraan pemilu 1955 sebagai pemilu pertama adalah A. UUDS 1950, B. UUDS 1955, C. Undang-Undang Pemilu, D. Undang-Undang Pemilihan, dan E. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953. Di pemilu pertama, dasar hukumnya adalah Undang-Undang 7 tahun 1953. Kita pun sahabat-sahabat sekalian. Lanjut soal nomor 2. Syarat dukungan minimal calon anggota DPD untuk provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 1 juta orang adalah sebanyak A. 2.000 pemilih, B. 1.500 pemilih, C. 1.000 pemilih, D. 900 pemilih, dan E. 500 pemilih. Berdasarkan pasal 183 Undang-Undang 7 tahun 2017, maka kalau provinsi jumlah penduduknya sampai dengan 1 juta, maka syarat minimal calon anggota DPD harus mempunyai 1.000 pemilih di dapil yang bersangkutan. Oke, lanjut soal nomor 3. Yang termasuk kategori sarana konversi suara rakyat adalah A. Bilik suara, B. Kotak suara, C. Daftar hadir, D. Alat coblos, dan E. Surat suara. Dikonversi menjadi kursi, yaitu adalah surat suara. Jawabannya adalah yang E. Selanjutnya soal nomor 4. Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pada A. Hari Minggu, B. Hari libur, C. Hari yang diliburkan, D. Hari tanggal merah, dan E. Hari libur atau hari yang diliburkan. Secara nasional, pemilu akan dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan oleh pemerintah. Lanjut soal nomor 5. KPU Kabupaten Kota menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Kabupaten Kota paling lambat A. 15 hari setelah pemungutan suara, B. 20 hari setelah pemungutan suara, C. 25 hari setelah pemungutan suara, D. 30 hari setelah pemungutan suara, dan E. 35 hari setelah pemungutan suara. Kalau kemudian kita lihat di pasal 413 Undang-Undang 7 tahun 2017, maka jawabannya adalah 20 hari setelah pemungutan suara. Kita tebalkan sahabat sekalian, jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 6. Metode kampanye pemilu yang difasilitasi oleh KPU adalah kecuali. Sahabat-sahabat, kita pun dulu kata kecuali untuk menggampangkan dan memudahkan jawabannya. A. Pemasangan APK, B. Iklan media cetak, C. Iklan media massa elektronik, D. Media sosial, dan E. Debat publik. Yang tidak diatur adalah media sosial, atau jawabannya adalah yang D. Selanjutnya soal nomor 7. Warga negara Indonesia dapat menggunakan hak pilihnya dengan syarat harus A. Terdaftar sebagai pemilih, B. Sudah pernah memilih, C. Memiliki kartu keluarga, D. Terdaftar dalam BPJS, dan E. Terdaftar dalam anggota parpol.
Kira-kira mana sahabat yang bisa memberikan jawaban tepat? Yaitu adalah yang A, terdaftar sebagai pemilih. Kita poll, jawabannya adalah yang A. Soal nomor 8. Bakal calon anggota DPR, DPR di provinsi, dan DPR di kabupaten kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan berpendidikan paling rendah tamat. A. SMP, B. MTS atau Madrasah Sanawiyah, C. SMA atau sederajat Madrasah Aliyah atau SMK, dan D. D3 serta E. S1. Jawabannya berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017 bisa dilihat di pasal 240. Jawabannya adalah SMA atau sederajat, yang C. Sahabat, kita lanjutkan di soal yang nomor 9. Berapa jumlah surat suara di TPS atau tempat pemungutan suara? A. Jumlah pemilih di DPT ditambah 2% dari DPT sebagai cadangan. B. Jumlah pemilih di DPT dan DPTB ditambah 2% dari DPT sebagai cadangan. C. Jumlah pemilih di DPT ditambah 3% dari DPT sebagai cadangan. D. Jumlah pemilih di DPT ditambah 4% dari DPT sebagai cadangan. Dan E. Jumlah pemilih di DPT dan DPTB ditambah 3% dari DPT sebagai cadangan. Jadi jumlah surat suara di TPS yang tepat adalah yang B. Jumlah pemilih di DPT dan DPTB ditambah hanya 2% dari DPT sebagai cadangan. Jawabannya adalah yang B. Kita vote. Soal nomor 10. Pelaksanaan pemungutan suara di TPS disaksikan oleh A. Pengawas TPS, B. Panwaslu Desa atau Kelurahan, C. Saksi, D. Pemantau, dan E. Relawan. Jadi, saksi ketika pemungutan suara di TPS dilakukan oleh saksi dari parpol masing-masing atau yang ditunjuk diamanai untuk menjadi saksi partai politik. Soal nomor 11. Pemberian suara untuk pemilu 2024 dengan cara A. Mencontreng, B. Mencoblos, C. Menulis, D. Online, E. A dan B. Benar. Sahabat-sahabat semua, pemilu untuk tahun 2024 masih sama dengan tahun 2019, yaitu dengan mencoblos. Jawabannya adalah B. Soal nomor 12. Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal A. Pasal 3, B. Pasal 4, C. Pasal 5, D. Pasal 6, dan E. Pasal 7. Tentu kita harus membuka ya sobat-sobat sekalian, pasal yang kemudian menyatakan diri penyandang disabilitas memenuhi syarat kesempatan yang sama ada di pasal 5 Undang-Undang 7 tahun 2017. Jawabannya adalah C. Lanjut soal nomor 13. Berikut ini yang dilarang dalam ikut serta kegiatan kampanye adalah kecuali. Kita pull dulu sahabat-sahabat semua untuk mempermudah bagaimana kita membaca soal dan mana jawaban yang tepat. A. Aparatur sipil negara, B. Anggota TNI dan Polri, C. Kepala desa, D. Perangkat desa, E. Ketua takmir. Di undang-undang tidak disebutkan ketua takmir ini sehingga pengecualinya adalah yang E atau ketua takmir. Kita pun sahabat-sahabat ingat. Soal nomor 14. Kapan pelaksanaan pemungutan suara di TPS? A. Pukul 6 sampai dengan 13. B. Pukul 7 sampai dengan 13. C. Pukul 8 sampai 13. D. Pukul 9 sampai 13. Dan E. Pukul 7 sampai dengan 14. Jawabannya adalah yang B. Kita poll sahabat-sahabat sekalian. Jawabannya adalah pukul 7 sampai dengan 13.
Selanjutnya, nomor 15. Pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat adalah pemilu di masa Presiden A. Abdurrahman Wahid, B. Soeharto, C. B.J. Habibie, D. Susilo Bambang Yudhoyono, dan E. Joko Widodo. Jawabannya adalah saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jawabannya adalah D. Soal nomor 16. Jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI ditetapkan sebanyak A. 500, B. 525, C. 575, D. 580, dan E. 600. Jawaban yang tepat adalah 575 atau jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, soal nomor 17. Pemilu dapat diikuti oleh siapa saja yang sudah memenuhi syarat dan terdaftar sebagai pemilih. Pernyataan ini sejalan dengan asas pemilu. A. Langsung, B. Umum, C. Bebas, D. Rahasia, E. Jujur. Karena ini sifatnya adalah diikuti oleh siapa saja, maka jawabannya adalah yang umum atau jawaban B. Kita pun sahabat-sahabat sekalian. Lanjut soal nomor 18. Peserta pemilu 2024 diantaranya adalah perseorangan. Yang dimaksud perseorangan adalah A. Presiden, B. Calon legislatif, C. Calon DPD, D. Gubernur, E. Bupati atau Wali Kota. Maka yang kemudian bisa dilihat dari sisi perseorangan adalah anggota DPD atau jawabannya adalah yang C. Kita pun sahabat-sahabat sekalian. Soal nomor 19. Bila ada masyarakat melihat dugaan pelanggaran pidana pemilu, maka tempat melapornya adalah A. KPU, B. Bawaslu, C. Kepolisian, D. Kejaksaan, E. Sentra Gakumdu. Jadi model pelaporannya kalau dalam pemilu maka melewati temuan atau laporan. Sementara itu kalau temuan itu berasal dari Bawaslu atau tingkatan di bawahnya atau di atasnya, kemudian kalau laporan maka jika memenuhi syarat formil material maka kemudian akan dikaji melalui Bawaslu atau jawabannya adalah yang B. Kita pun sahabat sekalian. Soal nomor 20. Bagi peserta pemilu yang diketahui berselisih dan konflik dalam berebut tempat pemasangan alat peraga kampanye, maka bisa dilaporkan kepada pengawas pemilu sebagai A. Pidana pemilu, B. Perdata pemilu, C. Sengketa pemilu, D. Administrasi pemilu, dan E. Pelanggaran lain. Jadi kita ketahui di situ ada kalimat berselisih dan konflik. Maka ini pintunya adalah melalui sengketa pemilu. Jawabannya adalah yang C. Oke Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat semua, sudah selesai 20 soal. Tentu kita berharap nanti akan ada soal-soal yang muncul dalam CAT PPK tahun 2022. Selamat, semoga bermanfaat. Terima kasih.